Setelah memusnahkan banyak anggota klan Simingku, akhirnya aku menemukan kesempatanku. Wajah Qi Baihun berubah murka. Ia tiba-tiba mengulurkan tangannya, 7 jari panjang dan ramping langsung muncul, tajam dan hitam seperti pisau. Biar kutunjukkan kekuatan cakar pemakan jiwa. Raungnya, mengayunkan cakarnya ke arah dada Xiaoyan yang tak sadarkan diri. Tiba-tiba, embusan angin menderu di belakangnya. Qi Baihun berputar, tetapi sudah terlambat. Ini jebakan. Puff. Kata-katanya terhenti, tubuhnya terbanting ke belakang dengan keras dan matanya menyipit. Sialan, kenapa tubuhku bisa dikendalikan secara misterius sebelumnya? Klanku menderita kerugian besar, dan sekarang mereka masih berkomplot melawan kita. Qi Baihun meraung murka, ketiga kepalanya terpaku pada sosok di kejauhan yang baru saja meninjunya. Apa? Siapa kau? Sosok di hadapannya sangat mirip dengan Xiaoyan, meskipun penampilan mereka sedikit berbeda. Tanda bintang putih berkelap-kelip di antara alis mereka, ini adalah klon roh primordial Xiaoyan, jati dirinya yang sebenarnya menderita kerusakan mental dan fisik. Namun, ia telah mengerahkan klon ini sebagai tindakan pencegahan. Jauh di dunia gunung dan laut, Xiaoyan harus lebih teliti lagi. Sejak menyadari keadaan yang tidak biasa ini, ia telah bersiap untuk semua kemungkinan skenario. Klon roh primordial itu tidak melanjutkan pengejarannya terhadap Qi Baihun, tetapi tetap berada tak jauh dari jati dirinya yang sebenarnya. Keenam mata Qi Baihun menyipit, meskipun ia merasakan jiwa klon itu tidak kuat, ia ragu-ragu, tidak berani mendekat dengan gegabah, dan bahkan mundur selangkah. Penyergapan telah gagal, jadi Qi Baihun tidak ingin mengambil risiko lagi. Lagi pula, jiwa banyak anggota klan Simingnya telah diambil oleh Xiaoyan, kegagalan lain kemungkinan akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Klan Siming pasti akan membalas dendam ini dengan cara apapun. Qi Baihun mendengus dingin dan segera berbalik untuk pergi. Mencoba melarikan diri dari kesempatan yang begitu bagus. Jangan biarkan dia lolos. Tawa dingin menggema dari kehampaan yang jauh. Bayangan hitam itu tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, tubuh Qi Baihun, yang hendak pergi, tiba-tiba bergetar. Kemudian ia perlahan berbalik, memperlihatkan topeng bermata empat di wajah tengahnya. Ini menarik. Ini kesempatan langka, bagaimana mungkin aku melewatkannya begitu saja? Suara Qi Baihun berubah total. Jelas, 4 skema sebelumnya telah merasuki tubuhnya dengan cara yang sama. Dan sekarang, melihat Qi Baihun berniat melarikan diri, ia menggunakan trik yang sama lagi, sebuah kekuatan tak terlihat langsung menyelimuti roh primordial Xiaoyan. Membuatnya tak bergerak. Klon roh purba yang mulia ini, meskipun secara fisik kuat, memiliki kekuatan jiwa yang sangat lemah, mudah dikalahkan. Kalian bodoh. Bagaimana mungkin kalian tidak melihat itu? Suara aneh Si Mao terdengar dari balik topeng. Jelas, dia sekali lagi telah mengambil alih tubuh Qi Baihun, lalu perlahan mendekat, melewati klon roh purba yang tak bergerak. Mendekati Xiaoyan yang tak sadarkan diri, dia tiba-tiba mengeluarkan lengan Qi Baihun. 7 duri tajam, setajam pisau, menekan dada Xiaoyan. Tapi dia tidak menyerang, sebaliknya, pada saat itu, topeng Si Mou di wajah Qi Baihun menghilang, kembali ke tangan Qi Baihun. Si Mou tidak langsung membunuh Xiaoyan, tetapi malah membantu Qi Baihun mencapai titik ini. Dia penasaran dengan pilihan Qi Baihun selanjutnya. Qi Baihun merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dengan sedikit usaha, ia bisa menembus tubuh Xiaoyan. Xiaoyan masih tak sadarkan diri, dahinya berkeringat dingin, seolah sedang bermimpi. Mimpi tentang rasa sakit yang tak tertahankan, permusuhan berdarah seperti itu, bisakah ia masih menoleransinya? Topeng, jubah hitam, inilah 4 rencana Chang Misi. Ia tampaknya menganggap semuanya sangat menarik. 3 wajah Qi Baihun seketika meledak dengan keganasan, lengannya menegang. Ia hendak menusuk dada Xiaoyan. Namun kemudian, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan suara ini seolah mengendalikan tubuh Qi Baihun. Sekeras apapun ia berusaha, tubuhnya terasa seperti sedang dikendalikan. Pergi atau mati. Qi Baihun mendongak. Ia tidak mengenali sosok di hadapannya, tetapi rasa takut yang tak terkendali mencengkeram hatinya.
Ia mundur dengan ngeri, mengeluarkan tawa yang menakutkan dan jahat, sebelum berubah menjadi jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya, lenyap seketika seolah menembus kehampaan. Sosok yang mengejutkan Qi Baihun menyebabkan 4 ahli strategi di kejauhan berteriak. Oh, ini menarik, Jiu Gen. Kau juga datang, dan bukan hanya sosok Qi Baihun. Sebuah sosok berjubah hitam, mengenakan topeng dengan 9 mata berbentuk aneh, muncul. Mata mati, aku tidak senang dengan tatapanmu yang bengkok. Sebuah suara aneh serupa terdengar dari balik topeng Jiu Gen. 4 ahli strategi di kejauhan tiba-tiba bergerak, muncul di hadapannya. Beberapa meter dari Jiu Gen, Xiaoyan sendiri berdiri di antara mereka, seolah mencoba menjelaskan. Jiu Gen berkata, dia datang ke sini dan memasuki panggungku. Hidup atau matinya tentu saja terserah padaku. Lagi pula, dunia ini agak membosankan, dan aku tidak bisa memusnahkannya dalam waktu dekat. Sekarang yang mulia telah tiba, aku tentu saja akan menampilkan pertunjukan. Sebuah suara tajam terdengar dari balik topeng. Suaranya terdengar bukan laki-laki maupun perempuan, di antara keduanya, sehingga sulit untuk membedakan jenis kelaminnya. Yang mulia tidak boleh dibunuh. Sebuah suara terdengar dari balik 9 topeng, mengapa tidak? Aku bertanya tentang drama ini. Dia adalah protagonisnya, dan aku akan menampilkan pertunjukan. Drama ini sangat besar dan pasti akan mengejutkan semua Changmisi. Suara Jiu Gen melanjutkan, oh, haha, seberapa besar? Aku sangat penasaran. Tapi sekarang dia telah memasuki gunung dan laut, dia adalah aktorku. Si Mou tertawa, tampaknya menikmati tawa. Memasuki gunung dan laut juga merupakan rencanaku. Kau hanya perlu mengamati dan berharap kau tidak ikut campur lagi, jika tidak, kau juga akan menjadi aktorku. Suara Jiu Gen terdengar tegas. Setelah mengatakan ini, topeng itu tiba-tiba menghilang dari wajah sosok itu. Sosoknya terhuyung-huyung, matanya berkilat ketakutan, kengerian, dan kebingungan, seolah-olah dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Matanya berputar ke belakang, dan seperti Xiaoyan sendiri, dia pingsan, melayang di udara di atas lautan. Tatapannya yang tampak diam tertuju pada sosok yang tak sadarkan diri itu, tenggelam dalam pikiran. Kesembilan makhluk ini tampak cukup menarik. Baiklah, mari kita lihat bagaimana dia melakukan sesuatu yang besar. Sebaiknya jangan melakukan sesuatu yang terlalu besar. Benang-benang aneh yang panjang dan mematikan itu sulit untuk dinilai. Mereka lebih seperti dewa kematian yang berjalan di bumi, tidak memegang pedang, tetapi lebih seperti memikat. Tampaknya mereka lebih suka melihat kematian dengan cara ini sampai keempat makhluk itu menghilang sepenuhnya. Setelah beberapa saat, klon roh purba di samping Xiaoyan berbicara, sementara yang mengenakan 9 topeng adalah klon leluhur merah Xiaoyan. Dalam situasi ini, Xiaoyan tidak peduli. Mereka hanya bisa melakukan sandiwara ini. Namun, si Mou tampaknya tidak menyadari ada yang salah, karena dia juga pernah merasuki tubuh Qi Baihun dengan cara yang sama. Oleh karena itu, Chang Miesi memang memiliki kemampuan ini.